Kita masih pada acara Public Interest, para pemirsa yang budiman, dan tema kita adalah membangun sistem jaminan sosial. Dan tadi sebelum jeda kita membahas sistem jaminan sosial di kalangan buruh sebagai salah satu pilar atau stakeholder bangsa ini. Nah, tadi kasus Singapura, JHT, gitu, jaminan hari tua kita sangat kecil. Sehingga mau tidak mau muncullah ke insecurity gitu. Kalau udah mau pensiun, udah kalau gitu saya korupsi aja lah menjelang pensiun gitu. Makanya cukup banyak orang yang menjelang pensiun korupsi. Nah, dibandingkan dengan Singapura dan negara-negara lain, kita memang paling rendah. Paling rendah. Boleh disebutkan tadi datanya? Singapura saja 40%, Malaysia 23%, Filipina 8%, Indonesia masih 5,7. Sejak tahun 92 dari upahnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara Afrika pun, Tanzania bisa 20%. Negara miskin, Ghana 17,5%, Gambia 15%, Gabon yang kita nggak tahu petanya di mana itu bisa 7,5%. Tapi Indonesia masih 5,7. Dan ini memang sejak 99 kita dengar memang ada keinginan Panja 2 kali dibentuk di periode 99 2004 2009 itu tidak pernah berhasil karena salah satu yang menjadi tantangan itu adalah keinginan untuk menaikkan premi ini dan dianggap oleh pengusaha ini sebagai cost yang memang memberatkan biaya produksi mereka. Harusnya kan jaminan sosial ini tidak dilihat sebagai expenses tapi dia sebagai investasi harusnya yang memang ketika nanti dia di kemudian hari bisa membantu mensejahterakan pekerjanya. Mas Timbul, kan kira-kira gini alam pikiran kita kan. Bagaimana mungkin kalau gaji rendah, jaminan hari tua rendah, jaminan sosial rendah, si buruh itu bisa produktif? Betul. Bagaimana mungkin dia bisa dedikasi ke pekerjaannya kalau tidak ada jaminan besok dia masih tetap kerja? Betul. Iya kan? Nah, jadi bagaimana nih? Semua sebetulnya sadar gitu, tapi kok tidak muncul satu kesadaran bersama sehingga melihatnya sama gitu? Ya. Jadi memang itu, bahwa isu jaminan sosial ini oleh pemerintah itu dianggap isu marginal. Yang tadi saya katakan, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 hak mengatakan menjadi hak. Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM menjadi hak juga. Kemudian Undang-Undang 40 diberikan hak juga. Pemerintah wajib mengembangkan jaminan sosial. Itu sudah ada dalam konstitusi kita. Tapi ini tidak pernah terbangun lebih baik, dan yang nyatanya sampai sekarang SJSN tidak terimplementasi. Oke, kalau Mbak Dina lihatnya gimana nih? Apa sih yang membuat kita bertele-tele benar? Undang-Undang SJSN 2004 juga sampai sekarang sudah dilaksanakan. Ya sudah ada dewan, baru sebatas itu. Tapi kan yang di bayangan kita waktu itu 2009 kita sudah punya satu instrumen yang dioperasionalisasikan dan jam sostek segala macam masuk di dalam naungan itu. Apa yang jadi kendala, Mbak? Ada dua hal. Yang pertama yang harus ada dalam satu sistem jaminan sosial bisa maju terreformasi, government will. Memang kemauan dari pemerintah itu harus ada, dan terus terang selama sistem jaminan sosial ini diangkat dari tahun 98 dulu pertama dianggap penting ya, setelah krisis finansial di Asia, itu boleh dibilang baru satu presiden yang sungguh-sungguh menganggap ini sebagai isu penting. Itu pun dia harus akhirnya mengalah pada berbagai macam kelompok kepentingan yang ada di bawahnya yang berusaha untuk menetralkan kemauan beliau tersebut. Menurunkan standar gitu. Betul. Oke. Terjadi kompromi yang berlebihan kalau menurut saya. Di level pembuatan undang-undang. Di DPR-nya. Waktu itu di DPR, jadi sempat di DPR itu ibaratnya sudah yang paling rendah komprominya, dibuat lebih rendah lagi. Di PPP-nya maksudnya? Iya. Jadi problemnya di situ salah satunya, di Indonesia itu di sana. Jadi sekarang misalnya untuk soal government will ya, tadi masih di poin government will, sebenarnya mudah sekali diselesaikan kalau pemerintah tegas saja bilang posisi kita adalah jaminan sosial harus ada di bawah ini misalnya. Akuntabilitasnya jalurnya sekian, status hukumnya sekian. Itu jelas. Nah sekarang kan jadi bahan rebutan. BUMN masih mau tetap di bawah BUMN.
Menteri Kesehatan, Departemen Kesehatan masih mau untuk jaminan kesehatan di bawah mereka saja. Kemudian bagian Menteri Tenaga Kerja juga masih mau porsi agar urusan buruh mereka harus tetap tahu. Nah, akhirnya Dewan Jaminan Sosial kan seperti orang yang tidak punya gigi sama sekali gitu kan. Apa yang tersisa buat mereka kan? Sementara di negara lain sistem jaminan sosial itu harus independen. Manajemennya, keuangannya pun harus jelas, akuntabilitasnya masuk sekian, keluar sekian, yang ada pemerintah itu kontribut, bukan sebaliknya seperti di kita pemerintahnya masih tidak kontribut.